Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma aftah baina wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para pemirsa dimanapun anda berada, mungkin yang selama ini selalu setiap menonton video saya, yaitu tidak lain melakukan perintah Allah dan Rasulnya yang selalu sedikit membahas keilmuan adalah ilmu syariat dan ilmu hakikat. Nah, insya Allah di malam kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah jalmi yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu berdoa kepada Allah tiada lain karena manusia banyak selalu keinginan. Setiap orang mempunyai keinginan atau setiap orang mempunyai tujuan. Tiada lain tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sekarang di dunia ini hanya sebentar, mungkin besok atau lusa kita akan berhadapan di sisi Allah. Tidak tahu kita apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka dengan ini saya akan bahas sedikit kesifatan-sifatan kemakhlukan selama ini tidak terlalu terbuka karena saya dari mulai 2014 mulai sedikit-sedikit membahas tentang masalah ilmu dinul haq atau napi ilmu tauhid, sedikit diperdalam sampai ke diperdalam. Ternyata kalau sudah dibuka tentang masalah ilmu tauhid, orang yang selalu mengikuti pengajian-pengajian tentang masalah babakan hati, itu adalah babakan ruhaniyah, yang selalu mengaji itu benar-benar sangat dan sangat. Karena ternyata manusia ini yang selama ini selalu menggeluti masih dalam keadaan pengajian babakan syariat. Kusabab terlalu lama dengan babakan syariat, bahwa orang itu untuk dibawa secara pengajian tentang masalah ilmu tauhid babakan hakikat ma'rifat, masih ada penolakan dulu. Yakin masih ada perlawanan dulu. Karena ilmu syariatnya sudah mengental. Kalau mengental di dalam dirinya, ilmunya sudah terkental atau sudah tertutup dengan kata orang lain sudah soleh, atau kata orang lain dengan sudah ahli ibadah atau sholat. Nah, itu sudah tertutupnya seperti itu. Sedangkan ada yang selama ini membuka tentang masalah agama dinul haq, agama yang sebenarnya, nah ada penolakan dulu. Pastinya kalau mendengarkan pun juga orang itu akan bertolak belakangan. Karena kalau orangnya sudah dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibarengan dengan ilmu syariat dan thariqah, insya Allah bila mana mendengarkan kata-kata ilmu tauhid ini cenderung untuk ingin mendengarkan, karena gampang masuknya. Karena selama ini yang kita cari dan kita cari ternyata masih dalam keadaan bingung. Nah, saya dari mulai 2014 terbuka sedikit-sedikit sampai ke pernah ke waktu saya pengelaksanaan kegiatan ngaji
itu di tempat orang lain, karena saya sudah biasa itu yang datang ngaji itu adalah satu orang. Saya tidak dua dan tiga, apalagi jamaah banyak, sampai ada pernah satu orangnya pun sampai itu posisinya dia lagi tidur ngantuk. Saya berbicara tersendiri aja, kadang-kadang dia bangun, kalau ketika saya dibicara agak dikeras baru dia bangun sadar lagi. Cuman alhamdulillah saya dina waktu itu seperti apapun, karena perjuangan kita berusaha untuk istiqomah sampai sampai sekarang pun ya alhamdulillah sudah mulai terbuka, karena saya merilis dengan susah payah untuk mengistiqomahkan. Ternyata kalau sekarang mah istilahnya kita semacam warung. Ada yang beli, syukur. Gak ada yang beli, berarti kita tidak laku. Kalau kita masih sudah merasakan itu tiada lain kehendak Allah, kita akan tenang insya Allah. Nah, kalau orang yang selama ini banyak keinginan yang berbanyak jamaah ini, ternyata banyak orang itu saya tidak apa-apa, terserah, karena si saya seolah-olah tukang warung, gak apa-apa, karena masyaikh atau guru-guru kita yang dulunya tak ingin dia itu untuk banyaklah berjamaah, tak ingin. Kecuali yang orang yang ingin datang ke sana mungkin dia dibimbing. Nah, makanya dari 2014 ini saya berjuang sampai sekarang, tapi alhamdulillah saya tak pernah ngalami kan, cuma ada yang selalu banyaklah yang berbicara mengatakan kepada saya aliran sesat, atau misalkan sekarang beda aliran. Ternyata sekarang orang-orang yang selama ini berbicara seperti itu datang lagi. Nah, itu banyak seperti itu. Kadang-kadang saya mengatakan sudah mulai pernah juga melaksanakan tentang masa pengajian ini sudah gak mau, udah berhenti aja karena beda aliran. Ternyata saya tetap jalani seperti apapun, sampai sekarang pun tetap dijalani. 2023 mulai saya membuka dengan channel ini Barokatul Karamah Sukabumi. Saya menjalani dengan kegiatan para jamaah yang lainnya. Sekarang alhamdulillah sudah tak jadi apa-apa lagi. Sekarang sudah gelar di dalam YouTube yang lainnya tentang membahas keilmuan adalah ilmu tauhid, atau yang selalu dibawa oleh para masyayikh, para ahli-ahli kakasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastinya setiap orang pasti melakukan keinginan untuk wusul kepada Allah. Banyak dari golongan-golongan thariqah itu yang selalu ingin wusul kepada Allah. Nah, kalau yang ingin wusul kepada Allah, banyak yang selalu masih dalam melaksanakan tentang masalah menjelaskan juga cuma sindir sampir. Nah, kalau kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita meningkatkan. Karena Imam Athaillah pun telah berfatwakan di dalam kitab Hikam, ma talaba laka syai'un mislul idtirari walal asrari bil mawahibi ilaika mislu dillatil iftikar. Nah, ini penjelasan Ki Musonib telah menceritakan tentang masalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan permohonan kepada Allah berarti kita selalu banyak berdoa. Berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kalau secara hadis, secara syariat, berdoalah kepadaku, ntar aku yang mengabulkan. Nah, kalau di sini tingkatan-tingkatan tentang masalah ayin ahli syariat atau ahli thariqah itu perjalanan ahli ma'rifat.
Ada yang tentang masalah dua secara syariat sampai ke ngagorolang atau berbicara sampai ke berbusa, berdoa dan menjerit langsung sampai ke diteteskan air mata. Seperti itulah orang yang selalu banyak berdoa seperti apapun dengan kekurangan atau kesedihan, selalu memohon ke Allah, mungkin di waktu malam, mungkin juga di waktu siang. Ternyata itu masih dalam babakan syariat. Babakan syariat ada lisanul. Kalau ahli marifat maka lawan tentang masalah selalu permohonan kepada Allah itu adalah bukan lisanul maqal tapi lisanul hal. Kebanyakan yang memohon kepada Allah adalah lisanul hal. Cuma kalau lisanul hal dari syariatullah, dari mulai mulut sampai ke batinnya selalu berbicara. Ketika tidak berbicara, siapa orang yang ingin berdoa seperti apapun, lisanul maqal berarti cuma diucapkan. Kalau diucapkan doang, diucapkan, sedangkan hatinya bersandar lianti kepada Allah, hanya memohon. Yang terdepan di dalam hati itu tiada lain hanya keinginan, kesenangan hawa nafsu, berarti masih dalam keadaan bersandarnya kepada Allah. Nah, makanya kalau kita ingin supaya bisa usul kepada Allah, kita datangi tentang guru akhirat, itu akan membimbing tentang masalah doa supaya bisa usul kepada Allah. Nah, kita harus perlu diketahui lisanul hal lisanul hal itu adalah melihatkanlah kebutuhan kita kepada Allah di hadapan Allah bahwa diri ini adalah hina. Nah itu, diri ini kelihatannya hina, diri ini bahwa keadaannya fakir, diri ini sangat membutuhkan sesuatu. Nah tingkah laku kita pun kemanapun kita pergi, selalu memohon kepada Allah. Nah dengan jerih payah kita kepada Allah di waktu malam, tak pernah tidur, mungkin melakukan tahajud. Karena doa ibadah. Kita doa itu ibadah, bukan doa itu untuk menyandarkan. Kita berdoa tetap kan di dalam itu. Coba cara pengabdian aja insya Allah di situ. Nah karena kita terlalu banyak kebutuhan, kalau yang selama ini di dalam babakan syariat, kebutuhan kita buat keluarga, buat lain-lainnya, banyak kebutuhan kita buat makan sehari-hari. Banyaklah berdoa. Ketika kita banyaklah berdoa secara mulut, sambungkanlah kita supaya nyampe ke ibadah ikhlas kepada Allah. Kalau sudah nyampe ibadah kepada Allah atau berdoa kepada Allah, itu cepat terkabul. Nah, apalagi kalau babakan ahli ma'rifat. Kalau udah ahli ma'rifat atau mukorobah cara pendekatannya diri kita kepada Allah, yang selalu itu akan dibimbing dengan cara bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara berdoa kepada Allah. Kalau secara syariat kan sudah diatur, udah pada tahu semuanya. Nah kalau secara syariat tinggal secara lisanul hal, tingkah laku. Nah tingkah laku lihatkanlah kepada Allah. Memang walaupun tidak dilihatkan kepada Allah, memang Allah sudah melihat, cuman kita yang ada dalam hati kita sombong. Kalau tetap sombong itu akan jauh dari Allah, karena sombong itu adalah bukan pakaian kita, tiada lain itu adalah pakaian-pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatakan ke Gusti Allah, sanajan Allah itu maha mengetahui, yas'alunaka anir ruh. Nah baru bila mana tentang masalah ruhnya, berarti hati kita yang selalu berkuli ruh amri robik. Tentang masalah ruh memang Allah yang maha tahu. Nah di sini ternyata kita harus dicari supaya kita paham, supaya kita mengesahkan Allah. Insya Allah kalau di situ orang yang selalu berdoa itu adalah lisanul hal. Yaitu lisanul hal itu selalu banyak ditingkatkan. Kalau tingkatan lagi perjalanan kepada Allah adalah bisa dikatakan dzikir sirul asrar.
karodil kirsir arot itu adalah yang selalu dimunculkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 70, di dalam surat ayat 87, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wadanuni idza dahaba mu'adhiban fadhanna alla taqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, ini sebenarnya aku ada dari golongan-golongan yang zalim. Nah, itu diantaranya yang selalu munculkanlah dzikir sirrul asrar. Nah, kalau dikatakan tentang pembahasan masalah dzikir supaya usul kepada Allah, tinggal ningkatkan kita dari dzikir dhakhir adalah dzikir jahr, tingkatkan lagi ke dzikir khafi, tingkatkan lagi ke dzikir sir, tingkatkan lagi adalah dzikir sirrul asrar. Disitulah akan ketemu dengan berdoa dilalatul hal, tingkah laku segala apapun, dilal atau misal lisanul hal atau lisannya tingkah laku mengatakan seperti apapun, tinggal kita selalu memohon kepada Allah. Kita kekurangan uang, kita kekurangan makan, kita kekurangan silaturahmi, memohonlah di situ kepada Allah. Di situ akan bisa wusul kepada Allah. Itulah cara kita berdoa supaya kita sampai kepada Allah. Berdoa apapun, insya Allah kalau udah tingkatan-tingkatan lagi, selalu lisanul hal yang kita dipakai, tiada lain lisan yang ayeuna tingkah laku yang tanpa ada suara dan tanpa ada huruf, tegasnya selalu banyak berzikir. Tiada lain dikirnya adalah dikir sirrul asrar atau su'aul basyirah. Kalau su'aul, nah dikir sirrul asrar bisa memunculkan adalah dikir su'aul basyirah atau ainul basyirah atau hakul basyirah. Ntar suatu saat akan ada pembahasan lagi tentang masalah zikir, doa supaya bisa usul ke Allah. Mungkin untuk sementara sekian dulu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.